Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam seri pembelajaran Alkitab kita. Dan saya berharap saudara bisa mengikuti dari awal sampai akhir, supaya jangan salah dalam memahami pembelajaran ini, karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu tentang penghakiman atau pengadilan yang ada di dalam kehidupan manusia, di mana Yesus akan menjadi hakimnya. Dan saya mau menjelaskan bahwa untuk mengawali pembelajaran kita, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa seseorang masuk surga atau masuk neraka ditentukan oleh pengadilan atau penghakiman yang dipimpin oleh Tuhan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa untuk masuk surga atau masuk neraka, nanti setelah mati kita akan dihakimi dan kemudian akan diuji perbuatan kita. Apakah perbuatan kita akan menentukan masuk surga atau masuk neraka? Tidak seperti itu. Contoh misalkan, saya mendengar beberapa pengajar mengajarkan bahwa untuk masuk surga dan masuk neraka ada yang namanya teori neraca. Bahwa perbuatan baik dan perbuatan dosa itu ditimbang-timbang. Jika perbuatan baiknya lebih banyak, maka dia masuk surga. Dan jika perbuatan dosanya lebih banyak, dia masuk neraka. Bagaimana kalau seandainya seimbang, saudara, antara perbuatan baik dan perbuatan dosa seimbang? Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Nah, saya mau menjelaskan, teori ini tidak ada di dalam Alkitab. Saya mau mengatakan bahwa satu saja perbuatan dosa saudara, dibandingkan mungkin miliaran perbuatan baik saudara, satu saja sudah melayakkan saudara dan saya untuk masuk ke dalam neraka. Jadi untuk masuk ke dalam neraka ini bukan berbicara tentang banyak dosa atau sedikit dosa, atau banyak perbuatan baik atau sedikit perbuatan baik. Tidak, saudara yang terkasih, cukup satu dosa saja sudah melayakkan kita untuk masuk ke dalam neraka. Mengapa demikian, saudara? Karena ingat baik-baik, sorga miliknya Tuhan. Karena sorga adalah miliknya Tuhan, kemudian sorga itu juga kudus dan suci. Tidak boleh satu orang pun datang ke surga atau masuk ke surga dengan membawa dosa. Tidak bisa, saudara. Nah, kalau saudara dan saya mengatakan bahwa untuk ke surga seperti ini, maka saya mau mengatakan saudara tidak boleh ada satu dosa saja. Kalau saudara mau ke surga dengan cara seperti ini, maka seluruh kehidupan kita harus sempurna. Dari lahir sampai kita mengalami kematian, tidak boleh ada satu dosa saja. Kalau ada satu saja dosa yang saudara perbuat, maka satu dosa ini saja cukup untuk membawa kita ke neraka. Mari kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 10. Ayat ini sudah sering kali saya ulang-ulang di dalam pembelajaran-pembelajaran yang lalu-lalu. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa jika kamu melakukan seluruh hukum itu, saudara melakukan semua perbuatan baik, tapi di sini dikatakan jika kamu melanggar satu bagian saja, kamu berbuat dosa satu saja, maka semua perbuatan baikmu menjadi nol. Tidak ada gunanya, karena Alkitab mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu dan mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti ini, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan kalau ajaran seperti ini, perbuatan baik dan perbuatan dosa ditimbang-timbang, saya mau mengatakan Allah yang seperti apa yang seperti ini? Saudara bisa bayangkan, ini bukan Tuhan yang adil yang seperti ini. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya, kalau seandainya perbuatan baiknya misalkan 3 miliar misalkan, atau janganlah 3 miliar, taruhlah 3 juta. Perbuatan dosanya 1 juta ini misalkan. Saudara bisa bayangkan, hanya karena perbuatan baik 3 juta, kemudian Tuhan mengabaikan 1 juta kesalahan saudara. Ini Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang seperti ini, saudara. Saudara, saya kasih ilustrasi seperti ini. Sedangkan persidangan atau penghakiman yang ada di dunia ini yang kita katakan mencari keadilan di pengadilan tidak ada. Ini bahasa yang biasa saya dengar, saudara. Pun bersifat bertindak sepertinya adil. Saudara lihat, seandainya ada pejabat, ada pemimpin daerah
yang sudah banyak jasanya. Sudah banyak sekali jasanya dalam hidupnya membangun daerah. Kemudian ada satu saja kesalahan korupsi dan terbukti dia melakukan korupsi. Saya mau bertanya, apakah kemudian persidangan itu memutuskan bahwa pejabat ini kemudian dibebaskan dari kesalahannya karena melakukan korupsi hanya karena dia melakukan banyak jasa? Tidak mungkin. Pasti semua jasa-jasanya tidak akan membantu dia untuk melepaskan diri dari hukuman korupsi ini. Tetap dia harus masuk penjara. Itu penghukuman atau pengadilan di dunia, apalagi pengadilan di sorga yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, saudara dan saya tidak perlu banyak dosa untuk masuk ke neraka. Cukup satu dosa sudah membuat kita masuk ke neraka. Karena di dalam Roma pasal 6 ayat 23, perhatikan baik-baik. Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua upah dosa kita, entah itu satu, dua, banyak atau apapun, yang namanya dosa upahnya adalah maut. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di bagian penghantar ini saya mau menjelaskan bahwa tidak ada persidangan yang seperti itu, bahwa untuk menentukan seseorang masuk surga dan masuk neraka, ditentukan di dalam persidangan apakah perbuatan dosa kita lebih banyak atau perbuatan baik kita lebih banyak. Oke, nah apa yang dimaksudkan dengan penghakiman atau persidangan yang ada di dalam Alkitab? Mari saya jelaskan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau menjelaskan dua pengadilan atau dua persidangan penting yang ada di dalam Alkitab. Walaupun di dalam Alkitab menyinggung beberapa penghakiman atau menyinggung beberapa pengadilan. Tapi ada dua pengadilan yang penting yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, pengadilan yang pertama disebut dengan nama kursi pengadilan Kristus. Dan yang kedua adalah tahta putih. Oke? Kita akan membahas dua bagian ini, yaitu kursi pengadilan Kristus itu apa, dan yang kedua adalah tahta putih. Baik, mari saudara yang terkasih, kita lihat bagian yang pertama, kursi pengadilan Kristus. Yang pertama, kita membaca di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Perhatikan, 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Perhatikan, di situ dikatakan tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang saya mau jelaskan bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, ada menyebutkan kursi pengadilan Kristus atau tahta pengadilan Kristus. Kita lihat juga di dalam Roma pasal 14 ayat 10, di sana mengatakan, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus atau tahta pengadilan Allah. Baik saudara, saya mau menjelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan tahta pengadilan Kristus atau kursi pengadilan Kristus. Perhatikan saudara, tahta pengadilan Kristus dalam bahasa Yunaninya ditulis adalah bema. Nah, bema ini saudara adalah, bema ini bukan sebuah pengadilan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Bukan saudara. Konteks maksud dari bema ini bukan seperti pengadilan yang saudara bayangkan di dunia ini, bahwa orang bersalah dibawa ke pengadilan, kemudian dibuktikan kesalahannya, dibuktikan kebenarannya, dan kemudian hakim membuktikan, menyidang, menyelidiki, ternyata dia benar atau salah. Bukan seperti itu saudara. Bema itu dulu di dalam Alkitab, di dalam zaman Alkitab, itu ada pertandingan saudara. Jadi pertandingan lari kah, atau pertandingan atletik, atau pertandingan apa saja ya di dalam lintasan. Nah kemudian di pinggir lapangan itu ada sebuah kursi yang tinggi, saudara. Ada sebuah kursi yang tinggi, ya, dan juri akan duduk di sini, ya, akan duduk di sini, di bema. Nah, barang siapa yang memenangkan pertandingan,
Kemudian setelah dia melakukan pertandingan dan memenangkan pertandingan, untuk mendapatkan hadiah, maka dia akan naik ke atas kursi pengadilan Kristus ini, bertemu dengan juri di sini, ya. Kemudian dia mendapatkan mahkota, hasil dari kemenangan dari pertandingan yang dia lalui. Mahkotanya pada waktu itu terbuat dari daun dan ditaruh di kepala. Jadi saudara, bema di sini bukan berbicara tentang menentukan seseorang salah atau benar, tetapi di bema ini seseorang akan menghadap ke hadapan Tuhan untuk mendapatkan upah dari perbuatan baik yang diperbuatnya. Nah, untuk menjelaskan ini, mari kita lihat terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. Bagian ini sudah pernah saya bahas di dalam video saya yang terdahulu. Saudara bisa lihat nanti linknya di bawah mengenai tentang penjabaran atau penjelasan ini yang lebih konkret atau lebih jelas lagi. Baik saudara, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah seseorang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 15 menceritakan proses yang akan kita alami, yang akan terjadi pada waktu nanti ketika kita menghadap kursi pengadilan Kristus atau bema. Namun sebelum saya menjelaskan bagian ini, tentu perlu saudara memahami kapan kursi pengadilan Kristus ini terjadi. Mari kita lihat penjelasannya saudara. Namun untuk lebih pahamnya lagi, saya berharap saudara bisa melihat materi-materi saya yang terdahulu di dalam playlist peta zaman atau materi dispensasi teologia, karena ini berkaitan erat dengan pelajaran tersebut. Baik saudara, saya akan menjelaskan kapan proses atau peristiwa kursi pengadilan Kristus terjadi. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya jelaskan dulu bahwa di dalam Alkitab ada 7 zaman. Pertama, zaman kesucian. Kedua, zaman keinsafan. Ketiga, zaman pemerintahan manusia. Keempat, zaman perjanjian. Kelima, zaman hukum Taurat. Keenam, zaman anugerah. Dan yang ketujuh adalah zaman kerajaan. Oke, perhatikan baik-baik saudara. Zaman kesucian, dari Adam diciptakan sampai Adam jatuh dalam dosa. Zaman keinsafan, sejak Adam jatuh dalam dosa sampai Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Zaman pemerintahan manusia ketika Nuh keluar dari bahtera, sampai pada waktu Allah menghukum manusia dengan mengacaukan bahasa manusia di peristiwa Menara Babel. Zaman perjanjian dimulai ketika Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Kemudian berakhir pada waktu orang Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Hukum Taurat dimulai sejak ketika Musa mendapatkan 2 loh batu di Bukit Sinai sampai pada waktu Rasul Paulus diutus untuk menjadi rasul. Nah, hari ini kita masuk di dalam zaman anugerah hari ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau menjelaskan bahwa semua orang-orang percaya, perhatikan, semua orang-orang percaya yang hari ini sudah meninggal, perhatikan, roh dan jiwanya disimpan di sorga. Perhatikan, roh dan jiwanya disimpan di sorga. Ada di sini. Oke.
Kemudian, di manakah tubuhnya yang sudah meninggal? Tentu di dalam kubur. Oke, di dalam kubur. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Kapan masa anugerah ini berakhir? Perhatikan. Masa anugerah ini berakhir pada waktu kedatangan Tuhan Yesus di angkasa. Ya, jadi Yesus datang hanya sampai di angkasa, saudara. Tuhan Yesus datang di angkasa. Pada waktu Yesus datang di angkasa, ini bukan kedatangan yang kedua kali. Karena kedatangan kedua kali nanti saya jelaskan. Ini kedatangan dulu Yesus di angkasa. Bisa saudara membacanya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 17. Oke? Nah, pada waktu Yesus datang di angkasa, apa yang terjadi selanjutnya di bumi? Perhatikan, waktu Yesus datang di angkasa, ada orang percaya yang masih hidup. Ada orang percaya yang masih hidup. Dan orang percaya Yesus di dalam masa anugerah, sekali lagi, yang sudah mati, perhatikan, yang sudah mati yang ada di dalam kubur, dibangkitkan. Oke, dibangkitkan. Jadi ada orang percaya yang masih hidup dengan orang percaya yang dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan saat Yesus datang di angkasa. Kemudian apa selanjutnya yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah tubuh orang percaya yang ini, yang masih hidup waktu Yesus datang di angkasa, tubuhnya diubahkan menjadi sama dengan tubuh yang dibangkitkan. Nah, roh dan jiwa orang percaya yang sudah mati tadi dibangkitkan, itu ada di sorga. Kemudian saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terjadilah penyatuan kembali antara tubuh kebangkitan dengan roh dan jiwa anak-anak Tuhan yang ada di sorga. Ada yang bertanya sama saya, kapan peristiwa terjadi penyatuan antara roh dan jiwa manusia yang sudah mati tadi dengan tubuhnya yang dibangkitkan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab tidak mengungkapkan secara transparan tentang hal ini. Jadi bisa saja pada waktu setelah dibangkitkan roh dan jiwanya kembali bersatu. Kemudian ada juga setelah itu tubuh orang-orang percaya yang sudah dibangkitkan ini dan orang percaya yang masih hidup yang sudah diubahkan terangkat, saudara. Bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Perhatikan, bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Bisa saja roh dan jiwanya bersatu ketika bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa bagi orang-orang percaya yang dibangkitkan tadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bisa saja seperti itu. Nah, saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah orang-orang percaya bersama dengan Tuhan, Yesus membawa kita masuk ke dalam sorga, ya, dengan tubuh dan roh dan jiwa yang sudah sempurna. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita sampai di sorga, apa yang akan terjadi kelak di sorga? Setelah kita sampai di sorga dengan tubuh yang sudah dibangkitkan bagi orang-orang yang percaya mati tadi dan dibangkitkan, dan orang-orang percaya masih hidup diubahkan, yang terjadi selanjutnya hal pertama yang akan kita alami adalah kita akan menghadap kursi pengadilan Kristus di sorga. Oleh karena itu, kursi pengadilan Kristus bukanlah tempat untuk menguji apakah seseorang masuk sorga atau masuk neraka. Bukan, karena ini bema, ini berbicara tentang apakah saudara dan saya ketika di bema nanti akan mendapatkan upah atau tidak. Ketika akan mendapatkan hadiah atau tidak karena perjuangan kita semasa kita menjalani kehidupan di bumi ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga ketika ada di bema nanti, ketika ada di kursi pengadilan Kristus nanti, yang akan diuji adalah perbuatan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang menjelaskan kepada saya, nanti di bema ya akan dibuka sebuah layar yang besar dan kemudian kita akan menghadap Kristus. Dan semua perbuatan baik kita dan semua perbuatan dosa kita akan diungkapkan di sana dan akan ditonton oleh banyak orang. Saya mau bilang itu salah. Kita tidak mungkin lagi di sorga dipermalukan, diungkapkan semua dosa-dosa kita. Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib pertama. Yang kedua, sorga itu adalah tempat yang bahagia. Bukan tempat untuk mempermalukan kita. Tidak ada seperti itu, saudara. Hanya akan dibuka buku kehidupan kita
bagaimana, berapa banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan, dan berapa banyak upah yang akan kita terima. Nah, saudara perhatikan, kembali kepada 1 Korintus pasal 3 ayat 11-15 tadi, yang akan berbicara tentang proses yang akan kita alami ketika ada di dalam kursi pengadilan Kristus nanti. Perhatikan saudara, 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-12. Perhatikan, entahkah orang membangun di atas dasar ini? Perhatikan, kata entahkah berarti terserah. Setelah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk membangun kehidupan kita dengan perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik. Itu terserah saudara dan saya. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi ingat, sekali lagi, saudara, supaya lebih paham mengenai 1 Korintus pasal 3, saudara bisa melihat kembali materi yang sudah saya buat mengenai tentang 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dan sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara, perhatikan baik-baik. Jadi setelah kita percaya, setelah kita menjadi orang percaya Yesus, Tuhan memberikan kebebasan kita untuk berbuat. Nah, perhatikan. 1 Korintus pasal 3 ayat 12 ini ada 6 perbuatan. Oke, ada 6 perbuatan. Ada 6 perbuatan dan saya membaginya menjadi 2 kelompok. Perbuatan mulia dan perbuatan tidak mulia. Perbuatan mulia digambarkan perbuatan seperti emas, batu permata, dan perak. Yang tidak mulia, kayu, rumput kering, dan jerami. Oke, terserah. Setelah saudara percaya Yesus, terserah. Saudara mau buat yang mulia atau tidak mulia, terserah. Nah, perhatikan kenapa ayat 13 itu adalah proses yang terjadi di dalam kursi pengadilan Kristus. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan ini, kedatangan Kristus di angkasa. Hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Ini adalah sebuah ilustrasi untuk menguji. Ini karena ini ilustrasi, maka untuk membuktikan apakah perbuatan kita mulia dan tidak, maka diilustrasikan Tuhan akan mengujinya dengan api. Ini peristiwa yang terjadi di dalam kursi pengadilan Kristus. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi nanti di kursi pengadilan Kristus di sorga, perbuatan kita akan diuji. Apakah perbuatan kita itu mulia atau tidak mulia? Apakah ada yang baik atau ada yang tidak baik? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan ayat 14. Perhatikan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, perbuatan yang mana saudara yang tahan uji dengan api ini? Perbuatan yang mulia, emas, batu permata, atau perak. Nah, jika pekerjaan kita ternyata setelah diuji adalah perbuatan yang mulia, apa yang akan kita dapati? Perhatikan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jadi di kursi pengadilan Kristus nanti setelah diuji ternyata perbuatan kita mulia, maka ini menghasilkan mendapatkan upah. Nah, upah-upah apa yang akan kita dapati? Ada 5 mahkota. Setelah materi ini, di video selanjutnya saya akan menjelaskan mahkota-mahkota yang akan kita terima di sorga nanti karena perbuatan kita yang tahan uji ini. Pertanyaannya, jika setelah diuji ternyata perbuatan baik kita tidak mulia, apakah kita akan dilemparkan dari sorga? Tidak lagi diusir dari sorga karena ternyata perbuatan kita tidak mulia. Perhatikan baik-baik saudara ayat yang ke-15. Jika pekerjaannya terbakar, ini kayu, rumput kering, dan jerami terbakar. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Jadi yang pertama, kalau ternyata pekerjaannya terbakar, hal pertama akan mengalami kerugian. Kenapa mengalami kerugian saudara? Karena ini dapat upah, yang ini tidak dapat upah. Yang ini dapat mahkota, yang ini tidak dapat mahkota. Selanjutnya saudara, tetapi perhatikan baik-baik bagian ini. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Dia sendiri akan diselamatkan. Jadi bagi orang percaya, masuk surga itu pasti. Tidak akan mungkin diusir dari surga setelah kita ada di surga dan menghadap kursi pengadilan Kristus. Tapi saya mau mengatakan, kalau saudara tidak berbuat baik, saudara tidak melakukan hal-hal yang mulia, nanti di kursi pengadilan Kristus
kita akan mengalami kerugian karena kita tidak akan mendapatkan upah nanti di sorga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, jadi kita bisa melihat pekerjaannya terbakar, tetapi ia sendiri akan mengalami kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Jadi ada dua kerugian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak melakukan hal yang mulia. Pertama, kita tidak dapat upah, karena Yesus mengatakan, janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi ini, tapi kumpullah harta di sorga. Jadi setiap kita berbuat baik, setiap kita melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia, semua perbuatan baik kita akan dicatat dan akan dihitung untuk mendapatkan upah nanti di kursi pengadilan Kristus. Seperti tadi orang yang bertanding, yang kalah tentu tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan hadiah, hanya para pemenang yang melakukan pertandingan tersebut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kita bisa lihat di sini bahwa kursi pengadilan Kristus di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dengan Roma pasal 14 ayat 10, ini bukan berbicara tentang pengadilan untuk menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka, bukan. Tetapi ini bahasa Yunaninya adalah bema, tujuannya untuk mendapatkan upah atau tidak. Oke, saya berharap saudara bisa memahami tentang pengadilan yang pertama, tentang kursi pengadilan Kristus. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua tentang tahta putih. Baik saudara, saya akan menjelaskan pengadilan yang kedua, yaitu tahta putih. Mari kita membacanya terlebih dahulu di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11-15. Perhatikan baik-baik. Aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Perhatikan, bumi dan langit dilenyapkan, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Perhatikan saudara, saya mau menjelaskan bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Ketika mereka mati, perhatikan, tubuhnya dikuburkan di tanah. Bagaimana dengan roh dan jiwanya? Saya sudah jelaskan ini di dalam materi saya yang terdahulu mengenai tentang tempat-tempat orang setelah meninggal dunia dan keadaan orang setelah meninggal dunia. Oke, perhatikan saudara, di bagian bawah bumi ada yang namanya Hades. Oke, Hades. Hades adalah tempat orang menyimpan orang mati. Jadi orang yang tidak percaya Yesus, tubuhnya dikuburkan, roh dan jiwanya disimpan di dalam Hades. Hades bukan neraka, ini baru tempat sementara. Disimpan di sini. Di sepanjang zaman masa, orang-orang yang tidak percaya ini disimpan di Hades. Nah, perhatikan. Tadi saya menjelaskan bahwa orang percaya yang masih hidup waktu Yesus datang di angkasa, diubahkan tubuhnya. Orang percaya yang mati dibangkitkan, roh dan jiwanya bersatu, diangkat bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa, dan kemudian masuk surga, dan kemudian menghadap kursi pengadilan Kristus. Perhatikan, berarti orang-orang ini sudah tidak ada karena sudah terangkat. Pertanyaannya, berarti yang tertinggal di bumi siapa? Orang-orang tidak percaya yang masih hidup waktu Yesus datang di angkasa. Mereka inilah kemudian setelah masa anugerah berakhir, mereka masuk di dalam sebuah masa yang namanya masa antikris 7 tahun. Nah, setelah masa antikris 7 tahun berakhir, diakhiri dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, kedatangan Yesus yang kedua kali. Nanti saya akan jelaskan peristiwa apa yang terjadi di dalam masa antikristus selama 7 tahun ini. Nanti saya akan jelaskan saudara. Ada materi khususnya tentang akhir zaman. Oleh karena itu ikuti materi tentang peta zaman
Karena saya sudah menjelaskan sampai masa anugerah, satu kali lagi pertemuan menyelesaikan masa anugerah, dan kemudian kita akan masuk di dalam membedah tentang akhir zaman atau tentang kiamat. Setelah itu Yesus datang, terjadilah perang Harmagedon, saudara. Ya, terjadi perang Harmagedon di mana Yesus dengan bala tentara surga datang. Kemudian apa yang dilakukan? Perang melawan antikris dan nabi palsu dan seluruh pengikutnya. Ya, kemudian Yesus mengalahkan mereka dan orang-orang tidak percaya antikris dan nabi palsu itu dibunuh Tuhan Yesus. Perhatikan, dibunuh oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian nabi palsu dengan antikris, dialah orang pertama yang dimasukkan ke dalam neraka. Ya, antikris dan nabi palsu dimasukkan ke dalam neraka. Yang lain masih di sini. Setelah itu, setelah perang Harmagedon berakhir, Yesus mendirikan kerajaannya di bumi selama 1000 tahun. Damai. Kenapa dinamakan 1000 tahun damai? Karena setan dengan seluruh para antek-anteknya, para malaikat yang sudah memberontak kepada Tuhan, ditangkap oleh Tuhan dan dimasukkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Jadi dinamakan damai karena di bumi udah nggak ada setan. Ditutup selama 1000 tahun. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah 1000 tahun, bumi dalam keadaan damai. Sebelum masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, perhatikan, di sini terjadi yang namanya kebangkitan pertama. Siapa yang mengalami kebangkitan pertama, saudara? Yang mengalami kebangkitan pertama, ya, tadi yang di sini kebangkitan waktu Yesus datang di angkasa, itu hanya dibangkitkan orang-orang percaya di dalam masa anugerah. Oke. Kemudian siapakah yang dibangkitkan sebelum masa 1000 tahun? Orang-orang percaya yang mati, ya, baik sebelum masa anugerah dan orang-orang percaya yang mati, yang dianiaya, yang dibunuh oleh antikristus dengan para antek-anteknya, dibunuh di sini. Oke, kemudian dibangkitkan pada waktu setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Bumi terjadi damai selama 1000 tahun. Dan setelah peristiwa 1000 tahun berakhir, mari kita lihat 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Setelah itu, saya sambung di sini ya saudara ya, dari yang sana, saya sambung di sini. Bumi dan langit yang kita ada hari ini, itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Setelah itu akan terjadi, perhatikan, setelah itu akan terjadi sebuah kebangkitan di mana seluruh orang-orang tidak percaya, seluruh orang-orang tidak percaya yang ada di Hades ini, saudara, akan dibangkitkan. Oke. Kemudian roh dan jiwanya akan menyatu dengan tubuh yang dibangkitkan ini, bukan untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka, tidak. Tetapi mereka semua inilah akan masuk, kemudian setelah itu mereka akan menghadap pengadilan yang namanya tahta putih. Oke. Tahta putih ini, saudara yang terkasih, bukan untuk menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka, tetapi adalah penghakiman, pengadilan untuk menguji perbuatan mereka, orang-orang yang tidak percaya ini yang akan dimasukkan ke neraka, untuk perhatikan perbuatan mereka akan diuji. Ya tentu saja di sini akan ada tidak sama semuanya penghukumannya nanti di neraka. Mungkin karena dia lebih baik, dia bagus hidupnya di bumi, ya tentu mungkin ini ilustrasi saja, apinya tidak terlalu ya apinya lebih ringan dibandingkan dengan, tapi tetap menderita, tetap panas, namanya juga api yang sangat panas yang tak terpadamkan, yang akan terjadi kekal, yang mungkin panasnya tidak terlalu lebih panas dibandingkan dengan yang penjahat. Ya, kenapa? Karena itu perhatikan saudara, karena di dalam Wahyu pasal 20, perhatikan di situ dikatakan. Perhatikan ya. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut nih. Maut dan kerajaan maut ini saudara, kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatannya.
Jadi perbuatan mereka ini dihakimi bukan untuk menentukan masuk surga dan masuk neraka, bukan. Tetapi ya tentu kalau saya mau bilang menjelaskan tentang upah, ya sama-sama tadi kursi pengadilan Kristus untuk upah bagi orang yang percaya di surga, tahta putih juga upah bagi orang yang tidak percaya, tetapi tentunya mereka masuk ke dalam neraka. Ya tentu mungkin kadar apinya lebih ringan dibandingkan tapi tetap sama-sama menderita. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini terjadi setelah kebangkitan, setelah kerajaan 1000 tahun damai berakhir. Nah, jadi saudara kita bisa lihat ada dua pengadilan penting. Pengadilan kursi pengadilan Kristus bagi orang percaya untuk masuk surga, dan di surga nanti di kursi pengadilan Kristus untuk upah kita. Apa upah yang akan kita terima di surga? Nanti saya akan jelaskan di dalam materi selanjutnya upah apa saja yang akan kita terima setelah kita di kursi pengadilan Kristus. Dan tahta putih bagi seluruh orang-orang tidak percaya. Maut dan kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi setelah tahta putih, orang-orang tidak percaya dibangkitkan menghadap tahta putih, barulah mereka dimasukkan ke dalam neraka. Jadi saudara, saya mau katakan, hari ini neraka masih kosong. Belum ada penghuninya neraka. Nanti ada penghuninya pada waktu antikris dan nabi palsu ditangkap setelah peristiwa masa antikris, dan kemudian seluruh orang-orang tidak percaya yang disimpan di Hades dibangkitkan, masuk tahta putih, baru dilemparkan ke dalam lautan api. Perhatikan Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Setelah pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 mengenai tentang kerajaan 1000 tahun damai. Baik saudara, mudah-mudahan materi ini tentang pengadilan, baik itu kursi pengadilan Kristus maupun tahta putih, memberikan pengetahuan tentang firman Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi saudara. Amin.